Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok Satu. Perkenalannya dimulai dari Perkenalkan, nama saya Ishak Gede Agung Pratama, biasanya dipanggil Tama, dengan NIM saya 2413016093. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Halo, perkenalkan nama saya Nur Fatimah Zahra dengan NIM 2413016098. Halo semua, perkenalkan nama aku Indira Malia Prasaja dengan NIM 2413016103. Halo semua, saya Putri Salsabila dengan NIM 2413016092. Halo semua, saya Selvena Febrianti dengan NIM 2413016100. Perkenalkan, nama saya Agnesia Kumalasari Timang dengan NIM 2413016115 dan halo semuanya, perkenalkan nama saya Stefina Nugra Lestari dengan NIM 2413016113. Halo semuanya. Halo semua, perkenalkan nama saya Cizaira Maliza Ramadita dengan NIM 2413016102. Perkenalkan, saya Galadi, saya NIM-nya 2413016094. Dadah guys. Oke, daon nih. Ngomong-ngomong, Tama mana ya? Itu nah. Oh, Pertama-tama jelasin dong. Jelasin apa? Biologi. Yang mana? Metabolisme. Metabolisme. Iya. Aduh. Kalian mau tahu tentang metabolisme? Kalau gitu, lihat video berikut ini. Nah, jadi apa sih yang dimaksud dengan metabolisme? Metabolisme itu adalah proses perubahan makanan dan minuman yang masuk dalam tubuh menjadi energi yang diubah oleh sel-sel di dalam tubuh. Metabolisme sendiri terdiri dari dua jenis proses, yaitu katabolisme dan anabolisme. Nah, kali ini kita akan membahas khusus tentang katabolisme. Apa sih yang dimaksud dengan katabolisme itu? Katabolisme itu adalah proses di mana tubuh merubah molekul yang kompleks menjadi molekul yang lebih sederhana. Singkatnya seperti ini ya. Batang ini kan molekul kompleks nih, dirubah jadi lebih kecil. Nah, nanti energi yang dihasilkan dari katabolisme ini tuh dipakai untuk berbagai aktivitas yang ada di dalam sel. Misalnya untuk perbaikan, terus untuk pertumbuhan, dan yang terakhir itu untuk misalnya nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Kemudian dari katabolisme ini sendiri itu ada dua jenis respirasinya. Ada respirasi anaerob dan ada respirasi aerob. Nah, kali ini kita akan membahas khusus tentang respirasi aerob. Apa sih yang dimaksud dengan respirasi aerob itu? Respirasi aerob itu adalah proses respirasi di mana energi itu dihasilkan dengan menggunakan adanya oksigen. Nah, terus oksigen itu dari respirasi aerob ini itu terdapat 4 tahapan, dan kita akan membahas khusus tentang 2 tahapan yang terdapat di dalamnya, yaitu glikolisis dan dekarboksilasi oksidatif. Nah, apa sih yang dimaksud dengan kedua ini tuh penjelasannya? Jadi untuk glikolisis sendiri itu adalah proses tubuh memecah
molekul glukosa dalam tubuh menjadi energi. Terus untuk dekarboksilasi oksidatif itu adalah pemecahan asam pirufat menjadi asetil-CoA dan karbon dioksida. Sebenarnya masih ada lagi penjelasan yang harus lebih lanjut dijelaskan, cuman aku nggak belajar. Terus yang kedua, aku capek. Jadi untuk penjelasan lebih lengkapnya akan dibahas lebih lanjut. Simak video berikut ya. Yang pertama akan kita bahas adalah tahapan-tahapan glikolisis. Glikolisis merupakan pemecahan satu molekul glukosa menjadi dua asam pirufat. Glikolisis ini terjadi di sitosol atau sitoplasma karena pada sitosol itu banyak terdapat senyawa atau bahan yang digunakan untuk proses glikolisis. Pada tahapan ini, glukosa atau gula yang memiliki karbon C6 itu akan dipecah menjadi senyawa gula yang lebih sederhana, sehingga akan menghasilkan 2 asam pirufat, 2 ATP, dan 2 NADH. Lalu, bagaimanakah prosesnya? Oke, kalian harus tetap fokus ya, karena prosesnya agak lumayan panjang. Terdapat 10 tahapan dalam proses glikolisis. Untuk prosesnya akan dibahas oleh teman saya, Putri Salsabila. Yang pertama, glukosa akan diubah menjadi glukosa 6-fosfat. Pada tahapan ini, enzim yang berperan adalah heksokinase. Enzim ini akan mentransfer gugus fosfat dari ATP ke glukosa, sehingga ATP akan menjadi ADP dan glukosa akan berubah menjadi glukosa 6-fosfat. Tahapan yang kedua yaitu glukosa 6-fosfat akan diubah menjadi fruktosa 6-fosfat dengan bantuan enzim fosfoglukomutase isomerase. Tahapan yang ketiga, fruktosa 6-fosfat diubah menjadi fruktosa 1,6 bifosfat. Enzim yang berperan pada tahapan ini adalah fosfofruktokinase. Enzim ini akan mentransfer gugus fosfat yang berasal dari ATP, sehingga ATP kehilangan satu gugus fosfat dan menjadi ADP. Pada tahapan yang keempat, enzim aldolase akan memecah fruktosa 1,6 bifosfat menjadi 2 buah gula dengan 2 karbon yang berbeda, yaitu dihidroksiaseton fosfat atau DHAP dan 3 fosfat gliseraldehid atau 3 PGAL. Pada tahapan kelima, terjadi perubahan antara DHAP atau dehidroksida aseton fosfat dengan 3 PGAL atau 3 fosfat gliseraldehida. Namun, perubahan ini tidak pernah mencapai titik keseimbangan sehingga pada selanjutnya yang akan digunakan adalah 3 PGAL atau 3 fosfat gliseraldehida. Nah, dari tahap 1-5 dinamakan tahap investasi energi karena pada tahap ini terjadi pemakaian atau penggunaan 2 ATP. Selanjutnya, kita masuk ke tahapan ke-6, yaitu di mana 3 PGAL akan diubah menjadi 1,3 B-fosfoglycerate sebanyak 2 buah dengan bantuan enzim triosa fosfat dehidrogenase. Pada tahap ini, PGAL akan melepaskan elektron melalui transfer elektron ke NAD+, sehingga akan menghasilkan NADH sebanyak 2 buah. Kemudian di tahap ke-7, 1,3 bifosfogliserat akan diubah menjadi 3 fosfogliserat. Pada tahap ini, gugus fosfat akan berikatan dengan 2 ADP yang akan menghasilkan 2 energi atau 2 ATP. Enzim yang berperan pada tahap ini adalah fosfogliserokinase. Kemudian di tahap ke-8, 3 fosfogliserat akan diubah menjadi 2 fosfogliserat dengan bantuan enzim fosfogliseromutase. Kemudian di tahap ke-9, 2 fosfogliserat akan diubah menjadi fosfoenol pirufat dengan bantuan enzim enolase. Nah, pada tahap ini akan menghasilkan H2O. Pada tahap ke-10 atau tahapan terakhir,
Fosfoenol pirufat atau biasa disebut dengan PEP akan diubah menjadi 2 asam pirufat dengan bantuan enzim pirufat kinase. Pada tahap ini terjadi pembentukan ATP sebanyak 2 buah karena fosfat akan berikatan dengan ADP. Jadi dari tahap ke-6 sampai ke-10 terjadi pembentukan ATP sebanyak 4 buah. Sehingga pada tahap ini dikenal dengan tahap penghasilan ATP atau penghasilan energi. Berdasarkan keseluruhan tahapan glikolisis, maka dapat disimpulkan secara umum bahwa glikolisis terbagi menjadi 2 fase, yaitu fase investasi energi dan fase penghasil energi. A few moments later. Halo, perkenalkan nama saya Agnes Yakmala Saritimang. Jadi di sini saya akan membantu kalian untuk mengenal apa aja tahapan glikolisis dengan kita seru-seruan bareng dengan sambil bernyanyi dengan lagu Balonku Ada 5, tetapi liriknya itu diganti dengan tahapan glikolisis. Kita nyanyi bareng ya. 1, 2, 3. Glukosa, glukosa 6 fosfat, fruktosa 6 fosfat, fruktosa 1 6 bifosfat, 3 pegal 3 pegal. Sebelum itu pegal itu adalah PGAL ya guys. Baik, kita lanjut. 1 3 bifosfogliserat, 3 fosfogliserat, 2 fosfogliserat, fosfoenol pirufat. Untuk lebih mengenal lagi tahapan glikolisis, kita ulangin lagi ya guys. 1 2 3. Glukosa, glukosa 6 fosfat, fruktosa 6 fosfat, fruktosa 1 6 bifosfat, 3 pegal 3 pegal, 1 3 bifosfogliserat, 3 fosfogliserat, 2 fosfogliserat, 5 fosfoenol pirufat. Oke guys, itu dia tahapan dari glikolisis. Sebelumnya kita sudah membahas proses pemecahan glukosa menjadi 2 asam pirufat, 2 NADH, dan 2 ATP melalui proses glikolisis. Selanjutnya, 2 asam pirufat akan kita ubah menjadi bentuk yang lebih sederhana lagi melalui proses dekarboksilasi oksidatif atau biasanya disebut juga oksidasi pirufat. Gimana sih prosesnya? Yuk kita bahas bareng-bareng. Dekarboksilasi oksidatif atau biar lebih mudah kita singkat aja jadi DO merupakan reaksi di antara proses glikolisis dan siklus Krebs. Jadi DO ini seperti jembatan penghubung antara proses glikolisis dan siklus Krebs. Perlu diketahui bahwa proses dekarboksilasi oksidatif itu terjadi di bagian mitokondria, tepatnya di matriks mitokondria. Mitokondria sendiri berfungsi sebagai tempat penghasil energi. Sedangkan hasil akhirnya respirasi aerob berupa energi atau ATP. Itulah kenapa sebagian besar tahapan dari respirasi aerob terjadi di mitokondria, baik dekarboksilasi oksidatif, siklus Krebs, dan transport elektro. Nah, selanjutnya kita akan membahas tahapan dari proses dekarboksilasi oksidatif. Pertama-tama ada 2 asam pirufat atau senyawa beratom 3 karbon yang akan diubah menjadi 2 asetil-CoA atau senyawa beratom 2 karbon yang akan mengikat ke enzim A. Kemudian 1 atom karbon yang dilepaskan oleh asam pirufat akan bergabung dengan oksigen atau yang biasa kita sebut dengan O2, membentuk karbon dioksida atau yang biasa kita sebut dengan CO2. Nah, teman-teman, pemutusan atom karbon ini akan memicu proses transfer elektron di mana 2 NAD+ akan berikatan dengan ion hidrogen yang akan membentuk 2 NADH. Nah, ingat ya teman-teman, pada proses dekarboksilasi oksidatif, bahan yang digunakan adalah 2 asam pirufat dari hasil glikolisis.
sehingga menghasilkan 2 NADH, 2 karbon dioksida, dan 2 asetil koenzim A. Nah teman-teman, baiklah itu tadi adalah penjelasan mengenai tahapan dari proses dekarbonasi oksidatif. Terima kasih. One eternity later. Oke, sekarang kita itu bakal nyanyi lagi nih biar kita makin seru dan lebih paham bagaimana tahapan-tahapan dari materi yang akan kita bawakan. Namun kali ini tuh kita bakal nyanyi dengan dengan lagu Inikah Cinta, tapi liriknya itu diganti dengan tahapan katabolisme karbohidrat ya. Biar belajarnya itu makin seru guys. Oke, kita mulai aja. 1, 2, 3. Dimulai dari pirufat, oh asam pirufat menghasilkan CO2, NAD+ direduksi ke NADH+, lalu mengikat koenzim A jadi asetil-CoA. Nah, oke guys, sekiranya video-video yang baru saja saya nyanyikan membuat kita lebih memahami bagaimana tahapan dari glikolisil dan tahapan dari katabolisme karbohidrat. Sekian, terima kasih. Dadah. Dua, tiga. Apa tadi kata-katanya? Oh gitu. Oh gitu. Ini enggak itu. Biasa imbang. Udah. Cari satu sini. Oh, Ega aja. jadinya Kan kita dari kelompok. Iya. Kelompok berapa nih? Satu. Dari kelompok Oh, itu satu. Nah, nanti semua kalian tadi kan langsung Pak. Kita dari kelompok berapa? Satu iya gitu dari kelompok satu gitu. Maju nggak sih kalau Jadi iya. kita beronggotakan. Perkenalkan. Saya aja nggak sih? Atau mau jadi Tama gitu kan, maju. Halo semua, perkenalkan nama aku Tama. 2 hours later. 1, 2, 3. Assalamualaikum. Mana tahu? Satu, dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kita kami dari Sorry. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok Satu. Kamu ngapain di sini, Tam? Nah, aku di sini mau lanjut jelaskan tentang kesimpulan dari tadi. Kami dari tadi ya? Tadi. Setelah menghasilkan, terus selanjutnya kita lanjut ke fase dekarboksilasi. Action. Nah, jadi tahapan dekarboksilasi oksidatif. Nah, jadi dekarboksilasi oksidatif sendiri. Nah, jadi 3, 2, 1. Oke, terima kasih untuk semuanya sudah nonton video kita dari awal hingga akhir ini. Kami mengucapkan
Terima kasih. Assalamualaikum. Hai. Hai hai. Pegang pegang hai. Halo guys, jeleknya. Sudah. Hai, dadah guys. Nah, apa sih yang dimaksud dengan dua ini? Jadi adalah proses di mana kita gula